saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber data. Sumber data adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintahan, dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data yang dikeluarkan bisa berbagai macam bentuk, contohnya grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. BPS selaku Badan Statistik Resmi Pemerintahan Indonesia menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Berdasarkan cara pengumpulan data, data dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Contohnya data yang kita peroleh dari pengisian kuesioner. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai sumber resmi lainnya. Contohnya data yang kita ambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Metode pengumpulan data yang pertama yaitu sensus penduduk. Sensus penduduk adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data penduduk pada suatu wilayah. Baiklah, saya akan melanjutkan apa saja jenis-jenis sensus, yaitu ada sensus penduduk, sensus tempat tinggal, sensus pabrik dan industri, serta sensus pertanian. Berdasarkan tempat tinggalnya itu ada dua, de facto dan de jure. De facto itu dia tidak melihat penduduk asli atau pendatang, semuanya akan dicatat di saat sensus dilakukan. Sedangkan de jure itu harus menunjukkan bukti tempat tinggal atau KTP agar dapat dicatat saat sensus dilakukan. Lalu berdasarkan pengumpulan data, itu ada dua, householder dan canvasser. Householder dilakukan oleh kepala keluarga yang mencatat semua data-data yang diperlukan saat sensus dilakukan. Canvasser itu petugas sensus datang ke rumah-rumah dan bertanya kepada pihak keluarga atau kepala keluarga selaku pemilik rumah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Lina Sari Padang BTH dengan NIM D1B01922. Di sini saya akan membahas tentang registrasi penduduk. Sebelumnya kita akan mengetahui apa itu registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat yang bekerja sama dengan keluarga. Pemerintah setempat ini mencatat beberapa peristiwa yang meliputi seperti kelahiran, kematian, pengangkatan anak atau adopsi, serta peristiwa penting lainnya. Selain itu, saya akan menyampaikan tujuan dari registrasi penduduk. Tujuan dari registrasi penduduk adalah pengumpulan data yang bisa diproses guna perencanaan lebih lanjut dalam sebuah pemerintahan. Proses registrasi penduduk sendiri masih terdapat beberapa kelemahan yang terjadi, seperti data yang kurang tepat sehingga tidak mencerminkan data yang sebenarnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fitri. Perkenalkan, nama saya Fitri Andayani, NIM D1B01914. Saya akan membahas materi lanjutan tentang sumber data demografi penduduk yang ketiga, yakni survei. Survei merupakan suatu proses pengumpulan data penduduk dengan menggunakan sampel data. Sampel yang telah diambil kemudian mengalami perhitungan statistik sehingga mewakili kelompok penduduk. Nah, dapat disimpulkan bahwa survei merupakan pengambilan data kependudukan dengan terlebih dahulu memilih sampel data dari seluruh populasi dengan metode statistika tertentu sehingga diperoleh hasil yang merepresentasikan dari keseluruhan populasi penduduk. Survei dinilai memiliki beberapa keunggulan, antara lain lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga kerja karena dalam pengumpulan datanya hanya melibatkan sampel tertentu. Survei di Indonesia contohnya ada 3. Yang pertama yaitu survei ketenagakerjaan atau Sakernas, survei demografi dan kesehatan atau SDKI, dan survei ekonomi nasional Indonesia atau Susenas. Selanjutnya adalah analisis sumber data kependudukan. Analisis sumber data kependudukan di Indonesia biasanya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang merupakan badan resmi pemerintah. BPS akan melakukan serangkaian kegiatan mulai dari mengambil, mengolah, dan mempublikasikan data yang telah dikategorikan berdasarkan
umur, wilayah, dan pekerjaan. Data ini biasanya dapat diakses melalui website oleh semua masyarakat sehingga menjadi pedoman. Selanjutnya adalah fungsi dari sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan ini sangat bermanfaat baik itu untuk pemerintah ataupun badan swasta. Sumber data kependudukan memiliki beberapa fungsi antara lain untuk menentukan jumlah persebaran penduduk. Dengan data ini, pemerintah dapat mengetahui daerah mana yang memiliki banyak penduduk dan yang memiliki sedikit penduduk. Oleh karena itu, dapat dilakukan pemerataan penduduk serta mengoptimalisasi pengembangan di suatu daerah. Yang kedua yakni untuk mengetahui kesehatan penduduk. Dengan data ini, kesehatan penduduk dapat dilihat berdasarkan indikator banyaknya rumah sakit, posyandu, klinik, dan puskesmas yang ada di suatu daerah. Dan terakhir, untuk mengetahui total jumlah penduduk. Sensus bertujuan untuk mengetahui total jumlah penduduk berdasarkan umur,